Awal mula penduduk Pulau Jawa. Berbicara tentang asal mula penduduk Pulau Jawa ibarat mencari jarum dalam sekam. Betapa tidak, banyak sumber dan data sejarah yang menyatakan berbeda tentang asal mula penduduk Pulau Jawa. Namun, setidaknya, sumber-sumber dan data sejarah yang ada itu memiliki rasionalitas tersendiri sehingga kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berikut saya rangkum beberapa pendapat teori tentang asal mula penduduk Pulau Tanah Jawa dari berbagai sumber sejarah. 5. Menurut dalam kitab Joyoboyo. Menurut keterangan yang didapat dalam kitab Joyoboyo, sebagian Tanah Jawa tadinya adalah sebuah pulau kosong yang angker dan sangar, yang sama sekali belum ada penduduk manusianya. Sementara, menurut sejarah yang berdasarkan atas pendidikan, bahwa antara 2000 tahun yang telah lampau di pulau ini sudah ada penduduk aslinya, hanya pikiran mereka belum terbuka, hingga masih merupakan orang purba yang belum mengerti tata susila. Belum mengerti caranya membuat rumah, dan belum mempunyai tempat tinggal yang tetap. Mereka masih menggunakan batu yang dipertajam sebagai senjata untuk memburu maupun berkelahi. Hidupnya sangat sederhana dan selalu pindah ke sana kemari, sehingga agak mirip dengan hidupnya burung atau yang di dalam kitab Joyoboyo dikatakan zaman Kukilo. Selanjutnya pada penjabaran terakhir tentang kisah Tanah Jawa adalah kisah penduduk Pulau Jawa dalam bangsa Hindu dan Tiongkok. Sumber lain juga mengatakan bahwa pada zaman Chun Kyu, antara 500 sampai dengan 600 tahun sebelum Masehi Tiongkok berada dalam keadaan yang luar biasa kacaunya. Mulai dari Ping Wang pada tahun ke-49 hingga Qin Wang tahun ke-39, yang sama sekali meminta tempo 242 tahun. Api peperangan yang dahsyat senantiasa menimpa Tiongkok hingga rakyatnya merasa hidup dalam teror. Oleh karena itu beberapa kelompok orang di sana berduyun-duyun menuju Champa. Di tempat ini pun, mereka merasa tidak aman karena gangguan terorisme dari The Reign of Terror di lain pihak. Mereka berduyun-duyun menaiki perahu jong untuk menuju selatan dengan pikiran nekat dan kepercayaan mantap bahwa akhirnya mesti mendapat tempat guna berlindung. Demikianlah akhirnya di antara ribuan perahu jong tadi, yang sebagian ada yang mendarat di Filipina, sebagian ada yang mendarat di Borneo, Malay Peninsula, Sumatera, dan sebagian pula ada yang mendarat di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Di tempat-tempat tersebut, mereka segera bercocok tanam dan beternak. Akan tetapi, lambat laun pakaian mereka telah habis karena rusak, sehingga terpaksa cara berpakaian mereka seperti pada waktu zaman purba di Tiongkok. Sehingga, setelah ditemukan kapas dan randu kapuk di hutan-hutan yang mereka jadikan benang, barulah mereka dapat membuat alat tenun yang sangat primitif guna menenun dengan cara yang amat sederhana. Menurut sumber itu, diterangkan juga bahwa asal-usul penduduk Tanah Jawa memang sebagian dari Hindu dan sebagian pula dari Tiongkok. Untuk membuktikan kebenarannya, kita dapat membedakan penduduk asli di Kepulauan Indonesia umumnya terdiri atas dua tipe. Pertama, bertipe Hindutania, yang kulitnya agak hitam jangat atau sawo matang dengan matanya tidak sipit. Kedua, tidak sedikit yang berkulit kuning langsat, matanya agak sipit, banyak mirip atau malah 100% seperti orang Tionghoa. Sehingga, dalam masyarakat tidak jarang terjadi di antara orang Indonesia sendiri menyangka bahwa orang yang berhadapan dengan dirinya itu dikira orang Tionghoa. Hanya model pakaian atau gigi pangur yang digunakan sebagai tanda guna membedakannya. Pada zaman itu, Tanah Jawa diselubungi oleh udara animisme yang sangat kental. Banyak orang yang suka memuja sesuatu yang dipandangnya suci, suka sekali menjalani ilmu-ilmu gaib, dan kuat bertapa yang mempunyai pengaruh bagi mukjizat. Misalnya walaupun justru udara bersih, matahari bersinar terang gilang-gemilang di angkasa yang biru, tetapi tiba-tiba datang seorang yang meraih puncak pertapaannya. Ia berdiri di bawah sinar matahari sambil mencangkupkan kedua tangannya, berdoa sembari memejamkan kedua matanya, dan mendongakkan kepalanya, maka tidak lama kemudian, awan mendung itu sekonyong-konyong bergulung-gulung sangat tebal. Sebentar pula, hujan turun dibarengi suara angin menderu dan petir menyambar-nyambar kian kemari, hingga seolah-olah dunia sedang kiamat. Demikianlah, yang dikejar oleh orang pada zaman itu adalah kedigdayaan sedangkan hal kemajuan lahir atau kekayaan lahir sama sekali tidak dimengerti. Masa itu, Tanah Jawa merupakan pulau yang amat melimpah kekayaan alamnya, yang sangat menarik perhatian para perantau bangsa Hindu. Sehingga mereka berduyun-duyun datang kemari untuk berdagang dan membuka pikiran rakyat yang masih diliputi oleh alam gelap, dan memimpin mereka untuk bercocok tanam, pertanian dan peternakan, sampai pula tentang pemerintahan.
Di antara rombongan bangsa Hindu yang datang ke Jawa adalah keturunan dinasti Warman. Kemudian, ia diangkat menjadi Raja Hindu pertama di Pulau Jawa dengan memakai nama Kerajaan Tarumanegara, sedangkan raja tersebut bergelar Purnawarman. Selain di Pulau Jawa, daerah lain pun seperti Kutai, Sukadana, Palembang, dan bagian lain dari Kepulauan Indonesia, mereka juga memiliki raja-raja yang diangkat oleh bangsa Hindu turunan Warman, guna memerintah daerah-daerah yang dikunjungi. Pada tahun 414 Masehi, Fahian, perantau bangsa Tionghoa yang termasyhur telah tiba di Pulau Jawa bersama 4 orang kawannya. Selain menjadi orang-orang Tionghoa pertama yang menginjakkan kakinya di tanah Jawa, mereka juga terus menurunkan keturunannya sehingga merupakan sebagian golongan Tionghoa peranakan sebagai bangsa asing. Kecuali bangsa Hindu yang pertama kali datang di pulau ini. Menurut catatan Fahian, ada yang mengatakan bahwa asal-usul nama Pulau Jawa berasal dari syairnya Ramayana, seorang Hindu pendekar penyair, dalam bahasa Sanskrit yang telah hidup antara 300 tahun sebelum Masehi. Dalam syair itu, dijelaskan tentang Jawa Dwipa. Jawa adalah pahala, dan Dwipa adalah pulau. Dengan demikian Jawa Dwipa yang telah menjadi namanya pulau ini berarti pulau dari pahala, atau pulau jasa. Itulah beberapa sumber dan data sejarah yang mengisahkan tentang asal mula penduduk Pulau Jawa. Dari beberapa sumber sejarah tersebut, tentu kita tidak bisa mengklaim yang lebih benar. Sebab, setiap sumber tersebut memiliki rasionalitas tersendiri. Meskipun demikian, dari beberapa sumber tersebut, setidaknya kita dapat mengelompokkan asal mula penduduk Tanah Jawa menjadi dua. Pertama, orang yang pertama kali datang dan tinggal menjadi raja di Tanah Jawa. Kedua, populasi penduduk yang pindah dan tinggal membabat di Tanah Jawa secara berkelompok dan datang secara bertahap. Kelompok pertama mungkin dapat menjawab pertanyaan siapakah orang pertama yang menghuni Tanah Jawa. Sedangkan, kelompok kedua mungkin dapat menjawab pertanyaan siapakah penduduk pertama Pulau Jawa. Dengan demikian, dapat ditarik suatu benang merah bahwa orang pertama yang menjadi raja menempati Tanah Jawa adalah Batara Wisnu keturunan langsung Nabi Adam yang ketujuh sebagaimana diceritakan dalam babat Tanah Jawi dan Tantu Pagelaran. Sedangkan, sumber-sumber lainnya menjelaskan tentang perpindahan penduduk ke Pulau Jawa. Sehingga, Pulau Jawa yang awalnya kosong menjadi penuh oleh manusia karena arus perpindahan imigrasi tersebut. Memang mengenai Jawa bisa ditemukan dari berbagai tulisan sebagai buktinya, akan tetapi, bukti yang didapat isinya masih samar dan hanya memperkuat kejadian tertentu. Saat ini, sebagaimana yang banyak disebutkan dalam beberapa sumber, sejarah Jawa mulai ada kedatangan Aji Saka tahun 78 atau 125 Masehi. Kemudian dalam buku Etika Jawa, Frans Magnis menyebutkan bahwa asal-usul penduduk Jawa berasal dari perpindahan penduduk dari Melayu yang berasal dari Cina Selatan, yang dimulai sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Ia berpendapat demikian sesuai dengan yang dikatakan oleh J.H. Kerm, dalam buku Linguistic Materials for the Determination of the Century of Origin of the Malay People.